Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, dalam hal pengendalian kesehatan tentunya lebih baik kita menjaga daripada kita mengobati. Tentunya dalam pandemi COVID ini meningkatkan daya tahan tubuh dan imun sangat diperlukan. Dan tentunya tidak lepas dari asupan makanan yang bernilai gizi tinggi dan juga meningkatkan imun. Salah satunya madu. Apa sih istimewanya madu? Yang akan kita bicarakan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Anwar Hiyari Esos yang mempunyai inovasi madu jahe merah. Ya. Pak Anwar Hiyari ini merupakan guru dari SMA IT Al-Furqon sekaligus juga selaku UKM pelaku IKM inovatif. Langsung saja kita sapa Bapak Anwar. Selamat datang Pak Anwar di acara kami One Day One Innovation. Ya, terima kasih banyak atas undangannya, hari ini bisa hadir di sini, senang sekali. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat setiap semangat hari. Ya, baik. Terkait dengan COVID juga dan meningkatkan imun juga, produk yang Bapak usung kali ini adalah Mujamer. Madu jahe merah. Ya. Apa sih Pak yang menyebabkan Bapak tertarik berinovasi dengan jahe merah dan dimix dengan madu ini? Oke. Jadi sebelum pandemi COVID-19 mulai muncul ya, tepatnya di tahun 2020 di sekitar bulan Januari, Februari, Maret. Sebelum itu kami sudah mulai melakukan sebuah penjualan lah ya, yaitu berupa madu murni, yaitu madu hutan liar dan juga madu hutan ternak. Jadi ada dua jenis ya, liar dan ternak. Nah, kebetulan ketika pandemi COVID-19 datang itu, kebetulan madu kami itu juga bisa dibilang tidak terpengaruh sama sekali ya dengan adanya COVID ini, masih tetap penjualan tetap lancar. Dan kami sempat terpikir sebuah ide ya untuk bagaimana dengan produk kami ini bisa yang namanya membantu lah masyarakat walaupun tidak begitu banyak dan signifikan, tapi kami tergerus yang namanya tercetus lah sebuah ide untuk bisa menciptakan produk. Awalnya itu ada yang namanya madu bawang lanang atau madu bawang tunggal, tapi kami pikir sudah cukup banyak lah ya yang namanya orang menjual madu bawang tunggal. Nah, kemudian kami mulai berpikir lagi untuk yang namanya berinovasi lagi, dan kebetulan kami itu suka yang namanya konsumsi yang namanya jamu. Nah, jamu itu salah satu resepnya adalah jahe merah ya, atau jahe lah ya. Nah, jadi di sini kami mulai langsung yang namanya tergerak untuk yang namanya mencampurkan atau memix antara jahe merah dengan yang namanya madu. Nah, konsepnya sama seperti bawang tunggal tadi atau bawang lanang tadi, yaitu dibersihkan dulu, dikupas dulu kulitnya, habis itu direndam atau difermentasi. Nah, begitu juga dengan jahe, konsepnya juga dibersihkan dulu dengan bersih, habis itu baru dipotong yang bagian yang kotor-kotor, habis itu dipotong beberapa bagian untuk mengeluarkan ekstraksinya. Nah, baru direndam dengan yang namanya madu tadi selama sekitar beberapa hari, paling nggak 1 minggu, buat yang namanya mendapatkan hasil yang sempurna. Dan selanjutnya setelah direndam baru selama 1 minggu baru siap dipasarkan dengan produk jahe merah tadi. Baik. Nah, dalam hal pencampuran gitu ya, berapakah ukuran yang tepat? Misalnya 1 liter madu harus dicampur dengan berapa gram atau berapa ratus gram jahe merah sehingga dia mendapatkan campuran yang pas. Oke. Nah, kebetulan ini contoh atau produknya kami bawa ini ya. Nah, kalau ini ada contoh dari madu murni tanpa campuran, dia lebih ke madu akasia jenis hutan ternak dia. Oh, hutan ternak. Nah, jadi warnanya memang gelap dan gelap ya? Ini lebih condong ke tinggi antioksidan dia. Begitu. Untuk madu yang madu yang benar-benar murni gitu ya. Ya, murni. Baik. Tidak ada campuran sama sekali. Ya. Kami pastikan karena memang pernah terjun di lokasinya langsung. Iya, nah, betul. Sedangkan ini sudah dikasih yang namanya ada campuran jahe merah ya. Kalau misal kita minum ada sensasi pedas gitu ya. Betul. Untuk takarannya sendiri
Kalau ini murni sekitar 300 gram dia. Iya betul. Atau 250 mili untuk berat bersihnya. Bersih. Nah, sedangkan kalau misal ketika dicampurkan dengan jahe merah, Iya. takarannya kurang lebih sekitar 150 gram sampai 200 gram madu murni. Iya. Nah, sedangkan untuk jahe merahnya antara 100 gram sampai 150 gram. Oh, jadi dia perbandingannya 1:1 atau 1:1,5 Iya, gitu benar, ya. kurang lebih seperti itu. Hampir berimbang ya. Jadi Iya. apa namanya pencampurannya. Iya, biar dia bisa mendapat hasil yang maksimal. Gitu. Oke. Nah, dalam hal apa namanya ya pengemasan gitu kan, ini dia kecil-kecil seperti ini supaya dia lebih menarik atau ada maksud tersendiri gitu Pak? Kalau untuk pengemasan seperti ini, jadi dia kalau misal untuk sudut pandang konsumennya, dia lebih simple gitu, dan bisa dijual dengan harga yang cukup pas gitu. Pas ya? Iya, Nah, kalau yang Bapak pegang itu berapa harganya? kalau yang murni ini ukuran 300 gram ini 80.000. Kalau yang sudah dikasih jahe merah. Harganya 100.000 saja. Gitu ya. Nah, ketika melaksanakan apa namanya inovasi ini gitu Pak ya, ada nggak kendala-kendala yang berarti dihadapi? Kalau untuk kendala sebenarnya nggak begitu ya, karena kalau untuk kami sendiri cukup simpel ya. Kebetulan untuk suppliernya sendiri kita sudah kenal, sudah amanah. Mungkin kalau misal kita nggak begitu yakin sama suppliernya, itu mungkin agak hati kurang tenang gitu ya. Nah, tapi kalau misal sudah yakin sama suppliernya, mungkin tidak ada masalah gitu. Paling yang agak sedikit jadi hambatan mungkin waktu saja ya, karena selain saya juga mengajar di sekolah, ada kegiatan lain juga yang mungkin di luar dari kegiatan di sekolah. Tapi diusahakan untuk selalu yang namanya konsisten untuk yang namanya di madu ini tadi. Dalam hal pengemasan ini kan dia kecil-kecil seperti ini Pak, itu apa fungsinya, lebih ke arah dia lebih cantik atau supaya memudahkan saja? Bisa untuk yang namanya lebih menarik konsumen, sama juga lebih memudahkan dalam hal pengemasan sama distribusi ke konsumen. Jadi Gitu untuk ya. pengaturan harganya dia volumenya lebih pas dia. Pas ya. Nah, ketika apa ya namanya mencari ini kan tentunya madunya dari luar kota gitu ya. Kita mencari pemasoknya gitu. Nah, untuk mencarinya sendiri kita memang ada yang pemasok atau memang kita harus apa namanya ya mencari sampai ke pelosok-pelosok gitu ya, supaya kita mendapatkan, kan sekarang walaupun katanya madunya asli, ternyata juga ada yang mencampur dengan gula seperti itu. Nah, itu bagaimana cara menemukan si madu ternak ini ataupun madu yang di apa namanya Yang Oke, jadi yang sudah saya jelaskan tadi kan ada dua jenis gitu ya, ada madu hutan liar sama madu hutan ternak. Kalau untuk ternak ini, supplier utama kita adanya di Jambi sama Pekanbaru. Nah, kalau yang di Jambi sama Pekanbaru ini, dia madunya nggak ada musim, nggak ada mengenal musim. Jadi bisa dikatakan sepanjang tahun selalu ada, kecuali musim hujan yang cukup deras lah ya, panjang gitu ya, baru agak sulit madunya. Jadi karena cukup diternakan ya. jadi cukup mudah mendapatkannya. Jadi kalau misalnya sudah kenal sama petaninya, suppliernya, kita tinggal telepon minta kirim. Nah, kan lebih simpel ya. Sedangkan kalau untuk yang hutan liar, dia ada musim-musimnya sendiri. Seperti kita, salah satu pemasok utamanya itu di daerah Sekayu. Tapi karena sekarang sudah paceklik, sudah sekitar 2 tahun dan nggak bisa dapetin madu dalam jumlah yang banyak, jadi kita stop dulu di sana. Jadi terpaksa ngambil di daerah lain yang lebih mahal. Dan sistemnya juga benar-benar berburu petani itu. Kadang sesekali kita juga ikut benar-benar masuk hutan gitu. Biasanya ngambil madunya malam hari. Karena tidak ada alat lengkap, jadi malam hari kita nginep di sana, makannya di sana juga. Dan ketika menjelang subuh baru pulang. Itu penting untuk seperti saya sebagai penjual, untuk lebih meyakinkan konsumen, karena mengingat banyaknya peredaran madu yang palsu. Ya, madu palsu ya. Benar. Nah, dalam hal pemasaran ini tentunya kan dia ada yang Bapak bilang tadi 80.000, 100.000 gitu, tentunya ada variasinya. Benar. Apa yang membedakan dalam bentuk jar ini dengan dalam bentuk botol yang tinggi itu Pak? Apakah memang supaya dia ada varian saja atau ada keuntungan sendiri? Oke. Kalau untuk variannya sendiri sebenarnya nggak cuman 1 atau 2 botol ini. Ada banyak. Kalau ini yang paling kecil dia, sekitar 300 gram tadi 300 ya. Di atasnya 1 botol marjan, ukuran 1 botol marjan sekitar 600 gram. Ada lagi
450 gram atau setengah kilo. Ya. Yang agak tinggi lagi 1 kilo dia, 1000 gram gitu. Dan yang paling besar, paling jumbo itu 1 liter. Dalam gramasinya sekitar 1300 gram. Jadi dia untuk yang namanya lebih ke konsumen biar lebih memudahkan dalam memilih apa yang sesuai kebutuhan mereka. Ada variannya ya, varian bentuk dan juga varian berat bersihnya gitu. Benar, ya. Berapa dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu. Nah, ketika penjualan gitu kan, sekarang ini orang lebih cenderung marketingnya melalui online. Karena kan orang juga agak untuk ke pasar-pasar itu, apalagi masa pandemi ini kan menghindari lah orang lebih banyak ya. Nah, ketika dengan pandemi ini apakah penjualan juga tetap stabil dan bisa dilaksanakan melalui online? Oke. Kalau ketika awal pandemi sekitar bulan Maret 2020 sampai setahun berikutnya lah ya. Kalau dari kami sendiri bisa dibilang cukup stabil dan naik penjualan. Biasanya sekian ya. Dia kalau nggak stabil pokoknya naik gitu. Tapi semakin kesini, semakin sekarang kami juga sempat survei ke beberapa teman juga, ke petani juga, ada tren menurun dia. Termasuk yang kami alami sendiri. Kalau dari kami sendiri melihatnya mungkin yang pertama sudah terlalu banyak orang yang menjual madu. Entah madu itu benar-benar asli atau yang tidak murni atau tidak asli. Itu sudah banyak. Dan yang kedua karena faktor mungkin COVID sudah mulai menurun kali ya. Nah, jadi berpengaruh ke penjualan madu yang juga ikut menurun trennya sekarang ini. Oh, berarti dia meningkat itu ketika ada pandemi ya. Orang-orang mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu, dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin dan juga asupan-asupan nutrisi yang lain sehingga bisa mempertahankan imunitas tubuh gitu ya. Tadi, nah, baik, ketika melaksanakan ini tentunya kan ada tim-tim nih tentunya. Misalnya ada teman-teman atau pihak-pihak yang membantu, ataupun juga memang karena Bapak tergabung dalam UKM, tentunya banyak UKM-UKM yang tergabung gitu ya. Bagaimana cara memanagenya gitu, Pak? Kalau dari saya, kalau untuk pengemasan sama kayak promosi, distribusi itu lebih mandiri. Kecuali kalau untuk pengiriman, nah itu mengandalkan yang namanya mungkin istilahnya tuh karyawan yang tidak tetap gitu untuk yang namanya membantu proses pengiriman. Karena kalau saya sendiri mungkin susah lah ya menghandle waktunya. Kalau untuk komunitasnya sendiri ada komunitas penjual madu Sumsel sih kita. Biasanya kadang kumpul beberapa kali sekali gitu. Sama ada beberapa komunitas UKM juga, salah satunya Asyik Suka gitu ya. Kita tergabung di sana yang mungkin ada kegiatan-kegiatan itu sesekali ikut gitu, walaupun nggak bisa yang namanya benar-benar fokus di sana, tapi meluangkanlah berusaha untuk waktu di sana. Nah, pada saat pandemi kan dia meningkat gitu ya. Nah, ketika semakin kesini mungkin terjadi penurunan gitu ya. Maksudnya bukan karena orang sudah jenuh atau apa, tetapi kan karena sudah banyak yang vaksin juga. Jadi orang tuh sudah mempunyai kekebalan tubuh yang dari dalam gitu. Tinggal dari luar tinggal menunggu asupan. Nah, cara apa atau strategi apa yang Bapak punyai sehingga marketingnya itu bisa tidak menjadi turun, tetapi juga minimal stabil ataupun meningkat walaupun pandemi juga sudah lumayan melandai gitu. Kalau dari saya mencoba yang namanya pakai strategi marketing untuk online yang berbayar. Yang pertama, yang kedua dengan cara mencoba strategi marketing dengan cara minta promosiin sama keluarga atau teman gitu. Jadi saya kasih dia sampel produk yang kecil gitu ya. Nah, nanti setelah dikasih minta tolong dong coba dipromosiin gitu di status WhatsApp gitu, di beranda Facebook atau di Instagram Stories gitu, buat yang namanya mengenalkan produk kita. Karena kebetulan produk kita ini selain sudah yang namanya ada halal MUI ya, satu lagi sudah ada yang namanya legalitas dari Kementerian Perdagangan, IUMK atau NIB, nomor induk berusaha. Nah, jadi di sini kita istilahnya tuh pede lah untuk namanya menawarkan produk kita sebagai salah satu produk yang selain legal
halal dan yang terbaik gitu. Nah, dalam hal merek ya, ini kan tentunya ini belum dikasih merek ya. Ada yang tinggal dikasih di sini brandnya gitu ya. Benar, ya. Nah, ini namanya apa judulnya, atau memang Mujamer atau apa? Yang brand yang di pasar sesuai dengan pasarannya? Kalau yang di branding dia lebih ke madu jahe merah gitu aja sih. Bukan Mujamer gitu bukan, ya. Madu jahe merah untuk brandingnya. Iya. Pasar untuk branding sendiri ya. Nah, ini kan katanya tadi sudah diurus legalitas. halalnya, legalitasnya gitu ya. Untuk merek sendiri sudah diurus ke Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan atau Perindustrian itu udah? Sudah. Ya. Sehingga jadi kita mendapatkan IUMK atau NIB tadi, nomor induk berusaha. Jadi dia tidak akan mungkin ada duplikasi ya, dan tidak ada orang yang mengklaim bahwa Mujamer atau madu jahe merah ini dari tempat lain, karena sudah pakai mereknya sendiri gitu ya. Sudah ada brand sendiri gitu. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini, ataupun mungkin akan dikembangkan seperti apa? Kalau dari saya lebih kepada bisa menjalin kerjasama gitu sih. Ada yang namanya bisa untuk memajukan UKM ya, terutama dalam kayak madu saya gitu ya. Ada kayak dipromosikan gitu di yang namanya ada stand-stand gitu, bisa disaling bersinergi lah untuk kita bisa yang namanya ngisi di sana gitu. Misal saya menurunkan tim saya untuk bisa yang namanya jaga stand di sana, sehingga untuk terus yang namanya konsisten dan berkembang untuk yang namanya usaha, terutama UMKM di Palembang tadi. Ada nggak sih tips gitu ya kepada Sobat Inovasi nih ya, cara memeriksa atau mengetahui ini madunya asli atau abal-abal? Oke. Kalau untuk mengetahuinya ya, kalau untuk cara sederhana ya, yang pertama kita ketika membuka madu itu kita coba cium ya. Kalau misal kita cium, biasanya kalau madu asli itu ada aroma yang khas rata-rata. Ada aroma seperti nektar bunga lah ya yang khas. Kalau madu yang enggak asli dicampur atau benar-benar oplosan gitu, ya, dia enggak ada tercium wangi aroma yang khas dia. Bisa dibilang kayak hambar lah. Nah, yang kedua, biasanya kalau madu asli itu ketika diminum dia ada efek di tenggorokan atau di badan, ada terasa kayak sensasi hangat dia. Terus bisa juga yang ketiga, di madu asli itu biasanya di atasnya tuh ada kayak bercak-bercak sisa-sisa kotoran gitu. Itu namanya bipolen. Kalau orang awam yang nggak ngerti ngiranya kayak kotoran gitu, tapi itu salah satu indikasi kalau madu itu asli. Dia ada kayak bercak-bercak bipolen atau serbuk bunganya gitu. Nah, itu salah satu kita untuk mengetahui madu itu benar-benar asli atau tidak gitu. Berarti kalau yang orang bilang tuh dikerubutin semut, berarti itu bukan gitu ya? Mitos ya. Ada memang madu yang suka dikerubutin semut, ada yang nggak suka untuk madu yang asli. Jadi nggak bisa jadi patokan yang istilahnya itu kaku gitu ya. Nggak bisa. Karena katanya kalau pakai gula nih, dicampur gula gitu, air gula, dia pasti dikerubutin oleh semut gitu. Ya, benar. Itu tidak merupakan satu indikator ya, itu merupakan mitos gitu ya. Pesan-pesan kepada para inovator juga pada masyarakat Sumatera Selatan pada khususnya, silakan Pak. Oke. Kalau untuk pesan kepada teman-teman semua, mungkin terus yang namanya berusaha untuk yang namanya itu ya, menciptakan atau yang namanya berinovasi yang baru atau yang terbaik gitu, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan kalau dari kita sebagai orang sosial ya, yang tidak mesti harus berbentuk produk gitu ya. Betul. Bisa jadi sebuah pemberdayaan ya komunitas atau masyarakat. Kita kayak di rumah ngajarin tetangga kita, kayak misal cuman ngaji, baca tulis, itu adalah sebuah hal yang positif lah, yang bermanfaat. Jadi kita untuk namanya berusaha untuk selalu yang namanya berbuat lebih baik pada masyarakat sekitar. Baik. Ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang telah membantu mengembangkan atau yang telah membantu mensupport Bapak sehingga produk ini bisa jalan sampai sekarang. Oke, kalau yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan ya, Bapak Haji Herman Deru, yang sudah dengan berbagai macam kegiatan dan inovasinya untuk terus bisa mensupport ya kegiatan UKM di Palembang atau di Sumatera Selatan. Salah satunya dengan kegiatan ini tadi ya, inovator Sumsel ya. Alhamdulillah
dan juga kepada Bapak Wali Kota Palembang Harnojoyo beserta wakilnya Ibu Fitri, juga terima kasih atas ini ya dukungannya lah, supportnya secara langsung dan secara tidak langsung untuk yang namanya terus mendukung dan mensupport UKM yang ada di Palembang untuk terus yang namanya aktif maju walaupun sekarang lagi susah lah ya, pandemi merata ya, nggak cuman UKM saja tapi yang namanya terus yang namanya disupport, terutama kemarin ada yang namanya bantuan untuk UKM ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak itu. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Anwar Hiyari Esos dengan produknya atau inovasinya madu jahe merah. Mudah-mudahan harapan kedepannya madu jahe merah ini lebih baik lagi dalam hal marketingnya dan juga ada varian lainnya sehingga banyak lagi inovasi-inovasi lain dari madu yang bisa di-share atau bisa dijual di Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar, like and subscribe di podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa pada podcast kita selanjutnya. Salam inovasi.